Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, 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 kinayungan, panjang umur, saudara-saudari dimanapun berada. Selamat siang atau malam atau sore, kapan saja Anda membuka video ya. Nah, kita kembali lagi kutip kisah para wali. Kemarin kita bahas untuk part 8 Sunan Kudus. Ini ceritanya panjang ya teman. Jadi kembali lagi tengok-tengok, kita baca-baca dari catatan Ahmad Sodikin dengan penerbit Putra Bintoro. Oke, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini kemarin teman sedikit mengulas kembali ya. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngundung dari Jipang Panolan. Nah itu sekedar kita kembali kutip lagi ya. Lalu Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam terutama di daerah Kudus. Oke, ya namanya juga gelarnya, nama populernya adalah Sunan Kudus. Ada keterkaitan dengan Kudus ya teman. Juga di pesisir utara Jawa Tengah. Oke. Nah lalu beliau di halaman rumahnya itu mengikat sapi. Sapi zaman dulu mungkin belum ada nama sapi, jadi disebutnya kebo. Apa ya itu ya kemarin, kebo mungkin teman saya lupa ya. Kebo gemulung apa ya. Oke, nah lalu kita kemarin sampai pada banyak masyarakat yang berdatang berbondong-bondong pengen melihat mau diapakan sama Sunan Kudus begitu sapi itu begitu. Tapi ternyata Sunan Kudus berkata, mengisahkan kalau dirinya dulu waktu kecil itu pernah istilahnya lebih kurangnya kehausan, terus lalu tertolong oleh seekor sapi yang menyusui. Lalu masyarakat di situ terkagum-kagum, menganggap beliau adalah titisan dewa, lalu mau mendengarkan ceramah dakwah beliau dari Al-Quran. Begitu cara beliau mengambil simpatik orang-orang yang ada di Kudus begitu. Jadi oke, istilah kata mengambil ikan tanpa membuat keruh di kolam begitu, lebih kurangnya seperti itu teman. Oke, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga hari-harinya menyenangkan. Nih saya senang pakai baju begini nih teman, buat ciri khas ya. Tapi teman kan nggak tahu di bawahnya ini saya pakai apa. Saya cuma pakai celana kolor teman. Oke, kita lanjut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, kita kemarin sampai itu ya, yang beliau mengambil simpati masyarakat situ. Lalu beliau dianggap titisan dewa. Lalu masyarakat situ mau mendengarkan dakwah beliau, ajaran-ajaran, tuntunan dari Al-Quran begitu. Disitulah Islam mulai dikenal oleh masyarakat Kudus lewat dakwah dari Sunan Kudus. Itu yang sangat luar biasa tentunya ya, bisa menjadi suri toladan. Seperti itu istilah kata mengambil hati masyarakat atau mengambil ikan di kolam tanpa membuat keruh kolamnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut teman. Nah, masyarakat itu akhirnya sering datang berbondong-bondong karena senang mendengarkan cerita itu. Lalu pengajian-pengajian mulai didengarkan. Oke, masyarakat sering berdatangan juga teman. Lanjut ya teman. Itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Oke, datang mengaji tentunya ya. Demikianlah sesudah simpati itu berhasil diraih, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Oke teman, jadi simpatik udah didapat nih, masyarakat udah simpati kepada Sunan Kudus. Mulai Sunan Kudus berdakwah gitu. Lalu di sini tertulis bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun tak jauh bedanya dengan candi-candi. Jadi masih bernuansa candi. Lihatlah menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi
oleh di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi itu, orang-orang yang berbeda agama merasa akrab dan tidak takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Akhirnya seperti itu, teman. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus, cerita tutur itu pitutur ya teman, dari cerita rakyat mungkin, tutur, pitutur begitu. Seperti di kisah Timur itu ada cerita yang legenda itu dulu tutur tinular, jadi getuk tular dari mulut ke mulut, cerita rakyat begitu. Nah di sini di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Ya, di sini tertulis adat istiadat lama, tapi mungkin tata cara penyembahan yang konotasinya yang harusnya sampai kepada Tuhan untuk asma Tuhan atau betul-betul secara bersembahyang secara Islam, mungkin sembahyangnya masih berbeda. Nah di situ para wali itu tugasnya mungkin menuntun masyarakat untuk tahu tata cara yang baik dan benar menurut Islam begitu teman. Seperti diketahui rakyat Jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadang kala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalkan salah seorang anggota keluarga, selamatan neloni, mitoni, dan lain-lain. Ya, mungkin saya sedikit berpendapat ya teman, neloni, mitoni, dan lain-lain. Ya mungkin untuk budayawan Jawa, maaf ya, itu akan lebih tahu. Jadi konotasinya semua dalam ucapan wujud syukur untuk yang berbagi makanan kepada tetangga atau masyarakat, mungkin itu ada sisi positif dan baiknya. Tapi nggak tahu kalau di kuburan bawa saji, tapi ya bisa untuk makan semut atau hewan yang lain juga. Yang penting konotasinya tidak dipersembahkan untuk jin atau setan, niatnya kan begitu ya, maaf ya teman. Oke, lebih kurangnya seperti itu. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islami. Oke. Ya saya rasa kembali lagi mengomentari teman, semua yang ada di dunia menurut saya itu bermanfaat ya. Seperti kotoran kambing, kotoran hewan itu bisa untuk pupuk ya. Lalu limbah-limbah dari rumah makan dibuang, makanan konotasinya mubazir. Tapi kalau sudah sampai tempat sampah pasti ada makhluk lain seperti cacing dan lain sebagainya ya, atau ayam yang lagi cari makan dan lain sebagainya. Oke, dunia saling berkaitan menurut saya seperti itu teman. Cuma kalau makanan yang baik dibuang, masih banyak yang membutuhkan. Tapi kalau yang basi pasti dibuang, seperti itulah. Oke, jadi diarahkan. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus. Jadi seperti sesaji itu tidak ditentang secara keras, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Oke. Acara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa. Ya mungkin karena ketidaktahuan masyarakat. Jadi di sini tugas para wali mengarahkan, gitu teman. Melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang. Nah, itu kan akhirnya dalam wujud berbagi, teman. Jadi tidak ditaruh di geletakna di kebun atau di kuburan atau di sawah. Paling yang makan ya hewan, begitu kan. Tapi kalau ini wujudnya akhirnya berbagi kepada tetangga masyarakat gitu. Berbagi-bagi. Acara syukuran seperti itu. Sedangkan acara mitoni permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah seperti Nabi. Jadi sangat luar biasa teman ya. Harapannya sampai supaya menjadi anaknya seolah-olah figur yang luar biasa. Dan bila perempuan seperti Siti Maryam, kalau laki-laki acara mitoni itu biar seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan seperti Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Oke. Untuk itu sang ayah dan ibu harus sering membaca ayat surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran dalam acara mitoni itu ya teman. Oke.
Jadi ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat baik yang Islam maupun agama yang belum masuk Islam ya, dan ke masjid, diundang ke masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri yang telah 3 bulan. Sunan Kudus pun melaksanakan 3 bulanan istrinya ini hamil. Sebelum masuk masjid, rakyat harus memasuki kaki dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Jadi mensucikan ya, ada pasucian seperti kakinya itu. Oke. Di kolam dan sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki. Inilah banyak rakyat yang tidak mau. Nah, terutama kalangan yang agama sebelumnya ya. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan sarengat, mensucikan kepada masyarakat. Saat itu ya masih kaget mungkin masyarakat dengan mau masuk rumah harus cuci tangan dan kaki, mungkin ada ketersinggungan. Oke teman-teman, sampai di sini untuk kisah Sunan Kudus. Ini sangat panjang ya kisahnya, jadi besok kita lanjut lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mau medang kopi juga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya lur semuanya.